Toreko itu jalan menuju Allah. Kalau tidak menuju Allah itu namanya sesat. Toreko itu metode yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menempuh jalan menuju Allah dengan cepat dan sistematis. Di awal toreko itu hanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat jalan Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu turun ke bawah lewat jalur dua orang itu. Ketika ke bawah dan di tahun-tahun dan di wilayah yang berbeda, maka berkembang pengajaran sesuai kebutuhan masa dan kondisi perjuangan. Maka berkembang pula sebuah metode pengajaran yang menyesuaikan kepada kejadian di daerah toreko itu berkembang. Dasarnya sama, akarnya amaliyahnya sama, sebagaimana orang yang bekerja di lain-lain pekerjaan, kerja di laut dan kerja di sawah atau kebun, sama akarnya, yaitu menggunakan otot. Kalau di laut otot untuk menebarkan jaring, kalau di sawah otot untuk mengayunkan cangkul. Cangkul dan jaring berbeda, di laut untuk memperoleh ikan, di sawah untuk memanen padi. Ikan dimakan sama beras di satu piring, masuk ke dalam perut. Ikan dari laut, beras dari sawah, bertemu dalam satu piring. Itulah berbagai macam cara untuk menempuh jalan toreko. Intinya sama, untuk mendapatkan ridho Allah. Yang melenceng itu sesuatu apabila amaliyah yang dilakukan bukan untuk mencari ridho Allah, bukan Allah tujuannya, sebab toreko itu kan jalan menuju Allah. Kok tidak menuju Allah, namanya sesat. Ketika jalan berbeda dan bentuk amaliyah berbeda, kerja di laut dinamakan pelaut, kerja di sawah dinamakan petani. Toreko kemudian juga nama-namanya berbeda-beda. Nama berbeda tentu amaliyahnya berbeda. Seperti toreko Qadiriyah yang mengajarkan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan tentu dengan cara Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengajarkan caranya. Dan kalau orang menjalankan toreko Qadiriyah, maka harus menjalankan sesuai pengajaran Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu dengan adanya ngedan, dan juga menjalankan amaliyah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Toreko Naqsyabandiyah yang mengajarkan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, tentu amaliyah yang dipakai ajaran dari Syekh Naqsyabandi, dan ajaran pokoknya khalwat, zikirnya juga memakai zikir Syekh Naqsyabandi. Jika yang diamalkan toreko Syatariyah, maka yang diamalkan tentu amaliyah dari Syekh Abdullah Asyatari, dan zikirnya dari Syekh Abdullah Asyatari. Jika menjalan toreko Qadiriyah wa Naqsyabandiyah wa Syatariyah, maka berarti menjalankan toreko ketiga orang itu, berarti harus ngedan, harus khalwat, dan harus menjalankan zikir ketiga orang tersebut. Itu baru namanya menjalankan toreko Qadiriyah wa Naqsyabandiyah wa Syatariyah atau TQNS. Kalau belum, ya namanya belum murid. Kalau orang menjalankan suatu toreko, ya dijalankan saja amaliyahnya, tidak usah menyalahkan orang lain yang menjalankan toreko lain yang berbeda. Sebab setiap toreko namanya beda, mursyidnya beda, maka cara dan metodenya juga amaliyahnya beda. Saya contohkan seorang pelaut, ya gak bisa kerja dengan gerakan orang macul dan jaring ikannya pakai cangkul. Begitu juga petani, tidak bisa nyangkul pakai jaring, dan dengan gerakan nyangkulnya pakai gerakan menjaring. Petani yang menyalahkan gerakan orang menebar jaring, tidak sesuai dengan gerakan dia mencangkul, berarti petani bodoh. Begitu juga pelaut yang menyalahkan petani karena mencangkulnya tak pakai gerakan menjaring, maka itu nelayan bodoh.
Orang toreko itu juga begitu, yang menyalahkan toreko lain, maka tandanya dia bodoh, tak tahu menahu soal toreko tapi mau bahas toreko. Seorang salik atau penempuh jalan toreko itu akan selalu berusaha semampunya sekuatnya menjalankan toreko yang dijalankannya dan berusaha istiqomah. Tak ada waktu mengoreksi dan mengomentari toreko lain. Itu tanda kepahaman dia soal toreko. Kalau masih mengomentari dan mencela itu tanda dia belum paham dengan yang dia jalani. Amalia toriko itu tidaklah rumit seperti orang perkirakan, yang kata kebanyakan orang itu berat. Toriko itu ya hanya menjalankan amalia syariat, cuma bedanya amalia hakikat dibawa beserta atau bersamaan ketika mengamalkan syariat itu. Sebagai contoh dalam sholat, ketika orang mengamalkan syariat maka syarat rukun perbuatan dan ucapan itu dikerjakan, sebagaimana orang itu mengerjakan sholat biasa, dan ketika orang itu menyertakan hakikat, maka fokus akal hati difokuskan mengingat Allah. Akal dan hati tidak kemana-mana, tapi masuk ke dalam diri sendiri mengkonsentrasikan lafaz Allah di titik-titik latifah. Lalu apa itu titik latifah? Titik latifah itu titik penghubung antara manusia dengan Allah melewati 7 pratala lapis langit. Di titik latifah itu ada lubang. Lubang itu mengarah ke dalam kegaiban ruhani, menuju alam ruh yaitu alam langit, dan melintasi pintu-pintu langit. Makanya manusia harus mengetahui di mana tempat titik latifah robaniyahnya, karena di titik latifah itu terdapat kotoran, dan kotoran itu yang menghalangi manusia untuk sampai kepada Allah. Jika kotoran di titik latifah itu masih ada, maka manusia tidak bisa mencapai keikhlasan karena ikhlas itu murni. Jika masih kotor maka namanya tidak murni atau ikhlas. Kotoran-kotoran itu yang mengotori keikhlasan, seperti ujub, sombong, tidak bisa terima, riya, sumah, ghibah, dusta, khianat, dendam, marah, benci, ragu, was-was. Semua kotoran itu adanya di titik latifah, dan kita membersihkan kotoran itu namanya nadofah. Makanya kata-kata nadofah disangkut pautkan dengan iman, bukan dengan Islam. An-nadofatu minal iman, bukan an-nadofatu minal Islam, karena yang dimaksud di hadis itu adalah pembersihan titik latifah kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkannya dengan iman bukan dengan Islam. Jika titik latifah kita belum bersih dari kotoran, maka pintu 7 langit belum bisa dilewati oleh amal ibadah kita. Artinya, amal ibadah kita tak sampai pada Allah. Bukan hanya amal ibadah kita tertolak. Kalau tertolak itu artinya sudah sampai kepada Allah, sudah sampai lalu ditolak. Kalau ini malah belum melewati langit, ya jelas belum sampai, apalagi amal ibadah kita bermanfaat atau ada manfaatnya. Bermanfaat itu kalau sudah sampai kepada Allah, ini sampai saja tidak, bagaimana mau bermanfaat? Jika titik latifah kita bersih dari semua penyakit, baru amal ibadah kita akan melewati langit, dan sampai kepada Allah, dan akan bermanfaat atau ada manfaatnya. Jika kita menjalankan hanya syariat saja, ya tidak ada apa-apa yang keluar dari tubuh kita ketika kita beribadah. Kita itu kalau sudah menggabungkan ibadah kita antara syariat dan hakikat sinkron bersama-sama,
maka akan keluar malaikat sebentuk cahaya yang akan ke langit menghadap kepada Allah sebagai perwujudan ibadah kita. Malaikat serupa cahaya itu yang akan menghadap Allah. Makin serasi dan sejalan antara hakikat dan syariat, maka akan makin banyak cahaya yang keluar dari tubuh kita. Ini soal bisa menembus 7 langit. Sekalipun ibadah kita sudah ada bentuk cahayanya, masalah menembus langit itu masih berhubungan dengan kebersihan latifah kita dari kotoran ruhani. Selama latifah kita belum bersih dari kotoran, maka belum bisa cahaya yang keluar dari ibadah kita itu akan bisa menembus langit. Makanya hanya ibadah yang ikhlas saja yang akan sampai kepada Allah. Sang Kiai